hadis dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Araniri yang dimuliakan Allah, dan siapapun yang mengakses video ini, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita masuk sekarang kepada hadis yang kedua yang sudah kita kirimkan kepada para mahasiswa. Ya, bisa masing-masing nanti melihat kepada hadis yang sudah kita kirim secara lengkap yang kita ambil daripada kitab hadisnya, sehingga sanadnya lengkap, berikut juga matannya. Hadis yang kedua ini adalah riwayat Imam At-Tirmidzi, rawahu At-Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi mengatakan haddatsana Muhammad ibni Abdil A'la, ya, bahwa Imam At-Tirmidzi mengambil hadis ini daripada gurunya Muhammad ibni Abdil A'la As-Sun'ani. Muhammad ibni Abdil A'la As-Sun'ani ini yang mengatakan haddatsana Salamah ibni Raja, mengambilnya daripada gurunya Salamah ibni Raja. Salamah ibni Raja mengatakan haddatsana Al-Walid ibni Jamil, mengambil daripada gurunya, ya, Al-Walid ibni Jamil. Al-Walid ibni Jamil mengambil dari gurunya haddatsana Al-Qasim Abu Abdurrahman, mengambil dari gurunya Al-Qasim Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman ini mengambil dari gurunya lagi, yaitu sahabat Nabi, an Abi Umamah Al-Bahili, dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Abi Umamah mengatakan qala dzukira li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulani ahaduhuma 'abidun wal akharu 'alimun. Dzukira li Rasulillah, disebutkan, artinya ada orang yang menyebutkan kepada Rasulullah, kata Abu Umamah Al-Bahili. Apa yang disebutkan? Rajulani, ada dua orang laki-laki. Jadi ada yang menyebutkan kepada Rasulullah bahwa ada dua orang laki-laki. Ahaduhuma abidun, yang satunya ahli ibadah, orang banyak ibadah. Wal akharu alimun, yang satu lagi adalah orang yang berilmu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fadlul alimi 'ala al-'abidi ka fadli 'ala adnahu. Keutamaan orang yang berilmu atas orang yang ahli ibadah, ka fadli 'ala adnahu, seperti keutamaanku atas orang yang paling rendah daripada kalian. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardina hatta an-namlata fi hijriha wa hatta al-huta la yusalluna ala muallimin nas al-khaira. Rasulullah tadi bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, wa ahlas samawati, dan penduduk langit-langit, wal ardin, dan penduduk bumi, hatta namlata fi hijriha, sampai semut di dalam lubangnya, wa hatta al-hut, dan sampai ikan, ya, tentu tidak disebut di dalam laut, ya, la yusalluna ala muallimin nas al-khaira, sungguh mereka berdoa. Yusallun maknanya adalah berdoa kepada orang yang mengajarkan manusia kebaikan. Jadi hadis ini, ya, para mahasiswa yang dimuliakan Allah, ya, seperti saya sebut tadi, mahasiswa cukup mengambilnya ujung sanad dengan awal sanad. Awal sanad dari hadis ini adalah Imam At-Tirmidzi. Ujung sanad dari hadis ini adalah sahabat Nabi Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Abu Umamah mengatakan bahwa qala, disebutkan kepada Rasulullah, ini disebutkan dzukira oleh seseorang, tidak disebut siapa di sini, tentang ada dua orang laki-laki. Yang satu adalah ahli ibadah, yang satu lagi orang yang berilmu. Lalu Rasulullah SAW mengatakan bahwa
keutamaan orang yang berilmu atas orang yang ahli ibadah seperti keutamaan Rasulullah atas orang yang paling rendah derajatnya daripada kalian. Nah, ini pertama, hadis ini menunjukkan tentang keutamaan orang yang berilmu daripada orang ahli ibadah. Para ulama pensyarah hadis mengatakan kenapa keutamaan orang yang berilmu atas ahli ibadah ini begitu luar biasa, sampai Rasulullah mengibaratkannya seperti keutamaan Rasulullah atas orang yang paling rendah derajatnya dari kalian. Rasulullah adalah asyraful mursalin, Rasul yang paling mulia, bahkan hamba Allah yang paling mulia di mata Allah. Nah, sekarang keutamaan kedudukan beliau itu ya, dibanding dengan orang yang paling rendah kedudukannya kan jauh sekali. Dibandingkan saja Rasulullah dengan para Rasul yang lain masih tinggi Rasulullah. Dibandingkan Rasulullah dengan kemudian para sahabat masih tentu Rasulullah. Apalagi dengan manusia-manusia yang biasa, apalagi dengan yang paling rendah daripada manusia. Nah, begitulah perumpamaan kata Rasul orang yang berilmu atas yang ahli ibadah. Kenapa begitu kata para ulama adalah karena orang yang ahli ibadah itu dia apa yang dia buat hanya untuk dirinya, sehingga dampak dari perbuatan dia itu adalah tidak memberikan kebaikan kepada orang lain, hanya dirinya. Sementara orang yang berilmu selain dia artinya untuk dirinya, dan dia kemudian mengajarkan orang lain yang banyak, sehingga ya manfaat dari adanya dia itu begitu luar biasa kepada orang lain. Sementara orang yang ahli ibadah manfaat untuk dirinya saja, tidak ada manfaat kepada orang lain. Nah, tentunya di sini adalah orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Nanti lain tentunya ancaman orang yang berilmu tapi kemudian tidak mengamalkan ilmunya. Jadi orang yang berilmu ya itu lebih tinggi kedudukannya di mata Allah daripada ahli ibadah, seperti tingginya kedudukan Rasulullah atas orang yang paling rendah derajatnya. Karena apa tadi? Karena orang berilmu manfaatnya adalah menyinari orang lain, menyinari kegelapan kehidupan. Sementara orang ahli ibadah dia hanya manfaat dirinya. Artinya hadis ini pertama ada dorongan untuk supaya kita ini selalu mencari ilmu agar kita menjadi orang yang berilmu ya, sehingga kita tidak hanya jadi ahli ibadah tapi juga ahli ilmu dan ahli ibadah, tentu yang luar biasa baiknya. Kemudian lanjutannya Rasulullah SAW kemudian mengatakan dan bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikat, penduduk langit dan penduduk bumi, sampai dengan semut di dalam lubangnya, ikan di laut, itu berdoa kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Tadi sudah disebutkan orang yang berilmu lebih tinggi derajat daripada ahli ibadah. Karena apa? Karena dia mengajarkan orang lain. Maka lanjutan kemudian Rasulullah mengatakan tentang apa? Tentang keutamaan ya orang yang berilmu dan kemudian ilmunya diajarkan kepada orang lain. Maka apa kaitan hadis ini dengan pembahasan dakwah? Bahwa tadi muallimin nasa al khair, orang yang mengajarkan orang lain kebaikan. Nah, maka dia itu didoakan oleh Allah, oleh para malaikat, oleh penduduk langit, penduduk bumi, sampai dengan semut dan ikan juga mendoakan kepada orang tersebut. Ini adalah tentang keutamaan kita mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Tentu orang yang berdakwah ya, maka dia salah satu apa yang dia inikan kepada orang lain adalah dia mengajak orang lain untuk kemudian melakukan kebaikan. Berarti dia mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Sebetulnya ketika dia juga melarang orang buat jahat, maka dia mencegah orang untuk tidak jahat, kan otomatis juga dia mengajak orang untuk jadi baik. Ini terjadi otomatis dia. Nah, maka siapapun sebetulnya yang berdakwah mesti dia melakukan ya mengajak orang lain kepada
kebaikan. Karena ketika dia mencegah orang buat kemungkaran, otomatis dia berarti mengajak orang itu kepada kebaikan. Orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain, mengajak orang lain kepada kebaikan, maka dia didoakan oleh Allah, para malaikat, oleh seluruh penduduk langit, penduduk bumi, sampai semut dalam lubangnya, ikan di laut pun berdoa. Masya Allah, ini begitu luar biasa keutamaan orang-orang yang mengajarkan kebaikan dan mengajak orang lain kepada kebaikan. Maka dakwah inilah kerjanya, mengajarkan kebaikan kepada orang, mengajak orang kemudian kepada kebaikan. Mudah-mudahan kita bisa termotivasi dengan besarnya keutamaan kita mengajarkan kebaikan dan mengajak orang kepada kebaikan seperti dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi ini. Mudah-mudahan